sehingga kelemahan-kelemahan fisik ini bisa tertutupi dengan semangat juang pemain di lapangan ya. Baik Bung Roni dan juga pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena kita nanti akan membahas lebih jauh formasi pemain yang diturunkan oleh kedua tim, namun setelah pesan-pesan berikut ini. Oleh Carlos de Melo yang dituju dalam Miro Baldo Bento. Satu PSM Makassar, kita nantikan apakah melalui tendangan sudut ini PSM mampu menciptakan gol. Ada Kurniawan Dwi Yulianto, Rahman Usman di kotak penalti, Yuniarto Budi, Joseph Lewono. Terjadi perebutan bola di udara. Ini satu serangan dari Pupuk Kaltim. Marten Tau nyaris saja. Ada Firdaus Nyong. Baik sekali kerjasama dari Pupuk Kaltim. Masih ada Zulkifli. Sementara Fahri menanti di tengah. Di kotak penalti. Marten Tau yang dituju. Offside Marten Tau. Namun nampaknya sebenarnya keputusan wasit, asisten wasit mengangkat bendera ini agak sedikit kontroversial karena sebenarnya Marten Tau. Carlos de Melo sekarang, Carlos de Melo. PSM Makassar, Carlos de Melo. Joseph Lewono, masih ada sekarang Ortisan Salosa. Fahri Husaini, Marten Tau. Mansur berada di kotak penalti. Offside, Marten Tau offside. Inilah susunan pemain cadangan dari Pupuk Kaltim. Sebagian besar diantaranya adalah pemain-pemain muda usia. Dilakukan oleh Ridwan Syah terhadap Kurniawan Dwi Yulianto. Tendangan bebas sekarang bagi PSM. Tendangan bebas agak menyamping dari gawang Sumardi. Kurang ideal untuk melakukan tendangan langsung ke mulut gawang. Carlos de Melo. Dikalau tadi masih ada Marten Tau. Bima Sakti sekarang. Sementara tiga orang pemain lainnya Yuniarto Budi berada di lini kedua. Kurniawan. Masih ada Yuniarto Budi. Bima Sakti. Marten Tau sekarang. Marten Tau tidak ada peluang. Kembali satu tendangan tadi dari Carlos de Melo sekarang melakukan tendangan bebas. Ada Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan membawa PSM Makassar memimpin 1-0. Kurniawan Dwi Yulianto, dengan demikian Kurniawan yang selama ini sudah menyumbangkan 21 gol, kini kembali kita saksikan bagaimana proses terciptanya gol PSM melalui Kurniawan Dwi Yulianto. Penempatan posisi yang baik sekali. Kita lihat ini berkat kelihayan dan kepintaran Kurniawan. Coba melakukan tendangan langsung Ridwan Syah, namun kita saksikan kini seluruh pemain Pupuk Kaltim naik ke depan. Satu sundulan cukup baik, namun tepat berada di posisi penjaga gawang. Dan pemirsa, selesailah sudah pertandingan babak pertama ini. Kemampuan naluri menyerang yang cukup tinggi, sehingga inilah salah satu usaha PKT untuk menambah pemain yang bernaluri menyerang dari babak kedua ini. Baiklah pemirsa, kita putuskan. Kurniawan Dwi Yulianto, nyaris saja PSM memperbesar keunggulan melalui Kurniawan Dwi Yulianto.
Dan pemirsa, ternyata Pupuk Kaltim, pergantian pemain yang dilakukan Pupuk Kaltim adalah Joko Haryanto masuk menggantikan Aris Budi Prasetyo, dan inilah hadiah untuk pencetak gol terbanyak, ada sepatu emas dan juga tentunya piala bergilir Presiden Republik Indonesia. Satu umpan baik sekali dari Carlos de Melo dan satu set piece. Carlos de Melo kurang terarah kali ini tendangan Carlos de Melo. Bagaimana tendangan yang dilepaskan oleh Carlos de Melo, pemain yang nyong. Ardiansyah sekarang. Mansur, Firdaus Nyong lagi, yang dituju adalah Martin Tao. Masih Martin Tao, sementara Joko Haryanto menanti di tengah. Martin Tao kurang cermat, Martin Tao. Dan kita lihat di babak kedua, moral pemain-pemain PKT ini sedikit agak kendor dibanding Ridwansyah. Ardiansyah sekarang. Masih Ardiansyah. Fahri Husaini kerjasama 1-2 dengan Martin Tao. Ada lagi Firdaus Nyong. Satu peluang sia-sia. gawang ini sudah mudah untuk Hebat. Ini peluang dari PSM Makassar. Martin Tao. Satu peluang Pupuk Kaltim, peluang emas disia-siakan saja oleh Martin Tao. Kita saksikan bagaimana penyesalan dari Martin Tao, striker kelahiran Sorong yang berusia 22 tahun ini. Satu kerjasama yang baik sekali. Kembali kita saksikan peluang emas sebenarnya dalam posisi yang sangat ideal. Mereka. Ya, PSM Makassar kini mencoba membangun serangan. Rahman Usman sekarang. Masih Rahman Usman berhadapan dengan Aris Budi. Rahman Usman lepas dari kawalan Aris Budi. Satu peluang Rahman Usman. Rahman Usman memperbesar keunggulan bagi PSM Makassar 2-0. Rahman Usman, striker yang masuk menggantikan Miro Baldo Bento, menyamakan memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Kita saksikan kegembiraan dari supporter PSM. Rahman Usman, pemain yang berusia 31 tahun, melalui aksi individu Rahman Usman mampu melewati Aris Budi dan memberikan umpan kepada Yuniarto Budi, dan bola yang tidak dapat diamankan oleh penjaga gawang Sumardi dapat diselesaikan dengan baik kembali oleh Rahman Usman. Kita saksikan. Ya, itu tadi saya katakan, Rahman Usman ini pemain yang berbahaya sekali, mempunyai keberanian melakukan aksi individu, dan ternyata gol ini merupakan kejelian Rahman Usman. Kita lihat bagaimana cara melewati lawan, memberikan pas ke Yuniarto. Rahman Usman tidak diam, tapi Rahman Usman mengikuti terus bola, sehingga bola mental dari tangkapan Sumardi itu dapat diselesaikan oleh Rahman. Kurniawan sekarang. Ada Ortisan Salosa. Coba tendangan langsung. Babak kedua sudah memasuki menit ke-14. Memang agak sulit bagi PKT untuk menerobos lini pertahanan PSM Makassar, karena mereka tidak mempunyai begitu banyak. Firdaus Nyong. Kembali kita saksikan bagaimana Firdaus Nyong. Bima Sakti sekarang. Bima Sakti sodorkan kepada Carlos de Melo. Keluar Sumardi. Masih Carlos de Melo. Satu tekanan berbahaya dilakukan PSM Makassar, menghasilkan tendangan sudut yang keempat kalinya kini bagi PSM. Yusri Farjafar sekarang. Yusri Farjafar. Ada Kurniawan. Kita mengikuti jalannya sisa pertandingan final. Pupuk Kaltim berhadapan dengan PSM Makassar. Kini satu serangan dari Pupuk Kaltim, tepat dapat diamankan oleh penjaga gawang. Satu pelanggaran. Rahman Usman sekarang tidak dalam posisi offside, cepat keluar penjaga gawang Sumardi menghalau serang Santoso. Nah, inilah memudahkan Sumardi untuk menghalau bola dari Haji Santoso. Haji Santoso, Kurniawan Dwi Yulianto masuk. Kurniawan Dwi Yulianto
membawa PSM Makassar unggul 3-0. Kita saksikan kegembiraan para supporter PSM. Dan inilah Cristiano de Oliveira, striker asal Brasil, memberikan Ridwan Syah, dan penyelesaian yang sangat sempurna dilakukan oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Sehingga dia bisa menyongsong bola di depan pemain belakang PKT. Carlos de Melo sekarang, masih Carlos, umpan terobosan tidak dalam posisi offside. Kurniawan Dwi Yulianto, Carlos de Melo. Antara Carlos de Melo, Kurniawan dan Rahman Usman. Kini peluang Joko Haryanto. Dapat dihalau tadi oleh Ortisan Salosa. Masuk. Satu kesempatan kini bagi pembekal tim Aris Budi. Stopper yang naik ke depan membantu penyerangan, memperkecil. Kembali kita saksikan satu umpan dan Aris Budi yang berada dalam posisi bebas menyelesaikan tugasnya dengan baik. Satu umpan lambung yang baik sekali. Kita lihat setelah unggul 3-0 ada, Dan juga pemirsa, mungkin secara sekilas tadi Anda melihat bagaimana para supporter dapat dengan leluasa memasuki Sintelban atau lintasan di Stadion Utama Senayan. Satu peluang tadi dari pembekal tim gagal di ketinggalan dari PSM Makassar. Kita saksikan umpan dari Marten Tao. Dan Pujo Semedi lepas dari kawalan pemain PSM, tidak dapat menyelesaikan peluang. Tendangan penalti, membentur tangan tadi. Jajat Sudrajat memberikan tendangan penalti bagi Pupuk Kaltim. organisasi permainan ini yang membawa pemain-pemain PKT mendapat angin sehingga mereka bisa mendapatkan ruang-ruang di dalam usaha menembus bertahan. Pemain di kubu PSM, Rahman Usman keluar, digantikan oleh Alibaba, dan Fahri Husaini masuk. Fahri Husaini, kapten kesebelasan Pupuk Kaltim, tidak menyanyiakan peluang emas ini, memperkecil. Fahri Husaini, pemain kelahiran Aceh dan mengawali karirnya di Bina Taruna, sempat tergabung bersama Petrokimia Putra pada tahun 92, menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Tendangan penalti. Fahri. Pupuk Kaltim mencoba menyusun serangan, dan wasit Jajat Sudrajat sudah membunyikan peluit panjang, dan PSM Makassar mencatat sejarah baru tampil sebagai juara. Hai Wolem, yang berbeda ini mencatat sukses dua kalinya setelah sebelumnya membawa bantuan